teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, adapun untuk tujuan kegiatan kita kali ini yaitu melalui kegiatan diseminasi budaya positif, diharapkan warga sekolah akan mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan berdampak pada kehidupan peserta didik di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, adapun pengertian budaya positif itu sendiri adalah pola perilaku, nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Adopsi budaya positif dapat memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kesejahteraan individu, peningkatan produktivitas, menciptakan hubungan yang baik, dan mendorong inovasi. Adapun konten yang akan kita bahas pada tema budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku positif. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, restitusi. Baik, ibu-ibu semua, seperti kita ketahui, semenjak pemberlakuan kurikulum merdeka terjadi perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar ini adalah transformasi dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pada kepentingan dan keterlibatan siswa. Jadi fokusnya itu adalah siswa, siswa, dan siswa. Nah, perubahan ini meliputi yang pertama peran guru, yang kedua metode belajar, yang ketiga sumber pengetahuan, dan yang keempat tujuan belajar. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Jadi lebih ke motivasi intrinsik. Ketika anak kita melakukan perilaku kebaikan atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya iming-iming hadiah atau tanpa adanya iming-iming punishment seperti itu ya, berarti anak tersebut sudah memiliki kemampuan disiplin positif. Nah, pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, dalam proses disiplin positif ini, anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kalau istilah di kita itu muhasabah diri ya. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu motivasi perilaku positif. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ibu semua, Dian Gosen mengutarakan bahwa ada 3 motivasi yang menjadi latar belakang seseorang melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, ya sudahlah ikut aja daripada dihukum, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, mau saya tolongin nih, nanti kan saya dikasih A, dikasih hadiah apa misalnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin ketiga ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survive. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, masing-masing kebutuhan ini harus terpenuhi. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan ada di antara kita yang melakukan penyimpangan, gitu ya. Misalkan ada seorang murid yang berusaha berulang kali di sekolah. Nah, kita bisa analisis kebutuhan dasar apa yang
kontrol restitusi. Nanti teman-teman bisa menganalisis sendiri ya, ada di mana posisi kita. Yang pertama sebagai penghukum, ya mungkin kita pernah melakukan atau pernah memberikan sanksi kepada anak didik kita karena dia melakukan hal-hal yang di luar peraturan. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah termasuk ke dalam kategori guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini identik dengan suara yang lemah, lembut, tapi menusuk gitu. Kok kamu seperti ini sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayolah, kan kita sudah bestie kalau sekarang ya. Ayo kerjain tugasnya. Nanti kita nongkrong lagi atau nanti kita ngobrol lagi. Nah, kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, selanjutnya yang keempat sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kita lebih baik kita mengajarkan kepada anak itu tentang konsekuensi. Oh, kamu diberikan sanksi ini karena kamu telah melanggar SOPA misalnya. Kemudian yang ketiga sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak, ya, mengayomi, gitu ya, membimbing, membuat mereka merasa nyaman. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai universal yang disepakati dan diyakini bersama oleh guru dan murid. Nah, untuk nilai-nilai universal ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, contoh dari keyakinan kelas itu seperti apa sih? Lebih ke mengganti kata negatif ke kata positif. Ya, insya Allah Ustazah Ella lebih tahu ya. Misal nih, datang tepat waktu di sekolah. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Nah, berarti nilai-nilai universalnya apa? Disiplin, ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian nilai-nilai universalnya adalah disiplin. Kemudian yang kedua, contoh nilai-nilai universal religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai universal peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya contoh yang nilai-nilai universal toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa. Kan biasanya kita kalau bikin bikin peraturan di kelas itu dilarang mengganggu ketika kegiatan belajar. Nah, dilarang mengganggu itu kita ganti dengan kata yang positif. Misalkan saling menghormati ketika sedang presentasi. Nah, itu gitu ya, teman-teman. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi ini ya ada tiga nih, ada segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tujuannya untuk menyelamatkan murid. Jadi ketika ada murid kita yang berbuat kesalahan, ya kita selamatkan dengan cara ya kita ajak ngobrol anaknya, dibuka dengan meminta anak tersebut menceritakan apa hal yang kamu alami sehingga membuat kamu dosa. Nah, nanti kita sampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ustadzah misalnya. Ya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kan kita kalau diomongin seperti itu tenang ya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini misalkan kita memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan alasan apa sih yang melatar belakangi atau apa sih alasan kamu melakukan ini gitu ya. Nah, nanti anak tersebut mengutarakan dan jawaban kita apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu tadi ya pertanyaannya. Kemudian setelah itu kita memberikan penguatan, kemudian setelah itu kita memberikan penguatannya dengan cara apa? Ya,
kamu boleh mempertahankan apa yang sedang kamu perjuangkan. Misal anak tersebut karena diledek kemudian nyerang balik gitu ya, kamu boleh mempertahankan perilakunya seperti itu, tetapi harus ada yang kamu tambahkan. Kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih tenang lagi ya. Kemudian tahapan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti oke, ada tidak sih nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama yang kamu langgar? Oh ada Ustazah, nilai-nilai saling menghargai, saya sudah melanggar itu. Lantas apa yang akan kamu lakukan? Nah, di posisi ini kita meminta anak untuk belajar bertanggung jawab. Apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah melakukan kesalahan tersebut? Oh, saya akan bertanggung jawab, saya akan meminta maaf. Nah, seperti itu ya. Itu segitiga restitusi. Lebih lengkapnya teman-teman nanti boleh cek di link YouTube yang akan Ana share. Itu Ana sudah praktek dengan anak-anak Miko. Baik, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh nanti kita diskusi ya, terutama mungkin siswa Anda dari kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.